bangkit dari antara orang mati, kuasa yang menghidupkan, menjadikan saya dan saudara memiliki kembali. Tadi pagi saya katakan yang terakhir, tertanggung jawab. Memang bukan hal yang gampang saudara untuk mengeluarkan sesuatu yang dari dalam diri saya dan saudara. Bukan perkara mudah kalau kita sudah mengklaim bahwa hidup kita ini baru oleh kebangkitan, oleh kuasa yang membangkitkan Yesus. Karena masih banyak realitas terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita berjalan menurut keinginan kita, menurut situasi yang ada, ini bagaimana perkembangannya. Kalau saya mungkin dalam bahasa Jawa, zaman kita adalah keturunan. Saya masih tidak bisa bayangkan seandainya orang Kristen terlibat di dalamnya. Orang Kristen masuk dalam permainannya. Berarti orang Kristen saya karena dia tak keturunan juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemarin sore Sabtu juga sampaikan di persekutuan kaum muda. Mari kita belajar dari telur, saudara. Telur itu kalau ada tekanan dari luar, pecah, saudara ya. Pecah, tidak ada gunanya, saudara. Kecuali kalau dimasukkan di teflon, kena minyak air, goreng, ya, masak. Ya. Tapi kalau telur itu sesuatu yang menekan dari dalam itu kuat dan membuat telur itu pecah, terjadi apa saudara? Kalau telur ayam, ya ada kehidupan. Ini yang coba saja kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Paulus mengklaim dalam kehidupannya bahwa kehidupan yang dia hidupi saat ini itu Kristus yang hidup di dalamnya. Jika kita melihat sepak terjang pelayanan Paulus setelah dia bertobat, luar biasa, dia sudah menyatakan sesuatu yang dari dalam. Dia tidak sakit hati waktu transfernya dihinakan banyak orang. Dia tidak mau meletakkan dasar keimanan kepada orang yang sudah mendengar berita Injil. Dia lebih suka cari tempat lain yang masih belum orang mendengar berita Injil. Dia berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan keperluannya sendiri, sehingga dia harus menjadi tukang bangun tenda. Dan pengajarannya pun keras sekali, saudara. Sekalipun Paulus kalau berhadapan dengan jemaatnya takut, tapi kalau baca surat-suratnya sangat keras sekali. Karena ini kita akan belajar dari Timotius yang disebut Paulus anakku yang terkasih. Dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1, penuhilah panggilan pelayananmu. Sambil judul, beritakan saja firman-Nya. Baik atau tidak baik, haknya beritakan saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membuat sia-sia kebangkitan Yesus dari antara orang mati kalau saya dan saudara tidak menyadari keterpanggilan saya dan saudara dalam kehidupan ini. Mau
Dan bagi saya katakan itu konspirasi jahat sekali. Yesus sekarang dikasih lihat untuk mereka. Tidak ada Yesus yang mencuri, Yesus tidak ada itu. Murid-murid Yesus tidak mencuri, Yesus tidak, Yesus tak ada itu. Terus maaf, bayar ya, omong ya. Penjaga-penjaga yang menjaga itu, kamu tak bayar, ngomong-ngomong. Yesus di sebenarnya sudah kasih lihat satu realitas kehidupan jangan suka ini saudara. Ingat saudara, kita lihat pasal yang ketiga saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba orang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai dan seterusnya, saudara. Kalau saya melihat ini masih terjadi dalam kehidupan di sekeliling saya dan saudara di masyarakat kita, ada konspirasi bisa suap hakim, suap jaksa, suap kepala sekolah, suap rakyat. Saya juga memasukkan pemilik ke SD mana? SD 02. Kemudian kami tidak datang juga dari Mundi sama Mundi sudah tahu ya bahwa usahanya berapa yang sudah tak dan semua itu gantung ya dan saya tidak tahu nanti saya yang bawa dalam memang di luar sana ada peraturan yang dulu bisa membawa 1 ya seperti itu banyak saya tidak tahu ya saya terdengar seperti itu mungkin anak saya ini klaim sebagai masuk gitu. Nah sekarang yang kita sekarang kembali kepada kebenaran Tuhan. Keadaan manusia saat tidak mau benar kebenaran, tidak mau yang membawa benar kebenaran tidak bisa tidak di mana, saudara. Sama saudara. Yesus bangkit, tidak percaya orang. Bisa mengalahkan isu macam-macam. Itu yang dikasih dalam kita. Apa yang harus saudara lakukan kalau melihat realitas seperti ini? Ingat, dasar keimanan kita itu luar biasa. Kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, aku katakan sia-sia keyakinan. Percuma saja saudara datang berbakti bersekutu melayani Tuhan kalau dia sudah dibangkitkan saudara. Sekalipun dia penyelamat saya dan saudara. Tapi saya katakan, tapi dia tidak menguasai hidup saya dan saudara. Sedih sekali pasti saya dan saudara. Ingat saudara, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat dan lebih suka mengumpulkan guru-guru palsu. Next. Mari kita lihat dari sini. Roh Kudus mengingatkan semua yang tetap setia kepada Allah dan tunduk pada firman-Nya untuk menantikan penganiayaan dan penundaan karena kebenaran. Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara untuk menolong saya dan saudara
baiknya kalau saya dan saudara belajar dulu baca kitab Injil supaya saya dan saudara ngerti, apa sih yang menemukan dari peristiwa itu dan dampaknya yang signifikan sekali apa sih bagi kehidupan saya dan saudara, supaya setiap saat, setiap waktu saya dan saudara senantiasa dimatangkan, didewasakan dalam kehidupan keimanan saya dan saudara di dalam memilih Yesus. Kalau kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus pimpin saya dan saudara, kalau saya tidak menyadari bahwa hidup kita Kristus ada di dalamnya dan tidak tahu, ya, menggunakan sesuatu yang ada di dalam itu kekuatan yang luar biasa, saudara. Kekuatan yang ada dalam diri saya dan saudara luar biasa, kuasa yang sangat hebat, saudara. Tapi kalau saya dan saudara membiarkan segala situasi kehidupan menyerang saya dan saudara yang terus terang karena kita menggunakan kekuatan dari dalam, kita mendorong keluar. Aku mau Kristen, aku membereskan kehidupan, aku orang bebas, aku orang merdeka, orang berpengharapan, ada kuasa yang Tuhan berikan. Wes, enak kita. Yesus mati bangkit untuk saya dan saudara. Nanti waktu dia naik ke surga, dia berikan Roh Kudus untuk saya dan saudara. Bangkitan Yesus, menampakkan Yesus pada para muridnya. Ingat saudara, salam bagimu. Itu dikatakan Yesus saat bertemu dengan para murid. Diberikan ketentraman, ketenangan, tidak usah ditabur, ya, damai sejahtera itu menyertai kamu, tenang saja, ya, iki aku wis bangkit dari antara orang mati sebagaimana aku katakan kepadamu. Saudara yang terkasih, Bible katakan kebangkitan Yesus memunculkan ketertanggung-jawaban saya dan saudara untuk memberitakan firman. Sekalipun di luar sana tidak mau mendengar, sekalipun di luar sana menolak, mau tidak mau saya dan saudara harus melakukan. Next, firman harus diberitakan. Ini berita sukacita besar bagi dunia, bukan bagi kita saja tempat ini, tapi bagi seluruh dunia. Sampai sekarang sebagian orang Yahudi menantikan Mesias. Masih ada sebagian orang yang selalu potong kurban supaya ada keselamatan. Motor duanya aku tak potong kerdus ben motor selamat untuk mati. Ben ora enak apa. Ya. Aku tak potong kepalaku, tak potong kebunku, malah tak pendem rumahku. Setan-setan itu nyerang, takkan, mau ditanggung. Tadi sudah saya sampaikan, kemarin anak aku sudah selesai. Langsung Yesus mati, darahnya tertumpah, pengorbanan sempurna tersempurnakan oleh darah Yesus yang menggantikan saya dan saudara. Saya mau beritahu, jangan ada dari dalam hidup saya dan saudara satu kebanggaan yang berangkat dari pribadi saya dan saudara masing-masing. Kedatian saya dan saudara harus betul-betul disalibkan.
spesial. Tak boleh ada pribadi orang-orang percaya yang merasa hebat karena tempatnya di atas. Ingat, selalu mengingatkan bahwa itu saudara kita bukan saja telah percaya Yesus menjadi orang percaya, tapi menjadi orang yang punya tempat. Kalau kita ditempatkan oleh Allah menjadi kaki, tidak usah protes. Tidak usah protes. Kalau kita ditempatkan oleh Allah dijadikan mata, tidak usah protes juga. Satu yang tidak usah protes, tangan di mata tidak usah protes, saling protes. Enak motor, kesel merem, aku sikil yoga, tangan yoga, dan tangan kaki orang dari tidak usah protes. Kalau kita sudah menyadari panggilan saya dan saudara, penuhi panggilan itu. Baik atau tidak baik, beritakan firman-Nya, beritakan kebenarannya. Tanganku kerja buat Tuhan, kakiku berjalan cari jiwa itu pagi sampai sudah beres. Tidak usah protes, saudara. Next one. Mengapa kita perlu tekan firman Allah? Karena pemberitaan firman Allah pun tidak langsung dari Allah, malah langsung dari Allah. Karena itu perbilaan jadi keras bangsa mereka dan bangsa mereka dalam nama berdoa. Itu keluar langsung dari pribadi Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga, berikan mandat ini untuk saya dan saudara lakukan. Pekerjaan pengabaran ini adalah pekerjaan orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditempatkan oleh Allah. Nah, aku kerja bagaimana aku bekerja supaya orang lihat Yesus ini. Kerja sebenarnya, kerja sergap. Nah, absen yo, jangan seperti saya dulu pasti absen jeglek, tidak di absen dia, jeglek, oke Pak enek. Jadi absennya absen. Apa? Ya, tapi dia di ini. Pada aku sudah bergerak ini terus kotor. Seringkali kita bermain-main di situ, saudara. Seringkali kita terlibat di dalam perkara-perkara yang tidak benar, dalam perkara gelap. Memang aneh, saudara, untuk menjadi yang ideal sebagaimana firman Allah katakan bukan hanya di tempat. Tapi dengan saudara dosen kami ngobrol di kantornya, ngobrol. Dosen ini mengajar tata gereja habis, tata gereja habis. Dia sampaikan kepada saya itu udah aku gereja habis ini, tapi prakteknya seperti ini. Manusia mahasiswanya menjadi bingung dan sedikit sudah. Oleh bingungnya apa? Kalau pendiri kok ngajarin firman Tuhan. Kalau dia realitas terjadi tidak demikian, bukan masalah lain. Oleh bingungnya cuma ini jangan susah lupa. Tapi jangan harus saya dan saudara mungkin keluar kita dari firman Allah. Kalau kita bertahan dari firman Allah, kita itu apa-apa. Kalau kita dalam firman Tuhan, kita akan semakin susah, semakin terinjak. Orang Islam itu kudunya ngene. Sudah saya sampaikan juga. Maka dagang barang kawi. Didol. Misalnya sinet gul, dia jual sinet yang kawi. Dia masih membela, tapi aku jujur Pak, ngomong be toko loh Pak, dia aku beli sinet gul, sinetnya foto tajam ini, mereknya gul, tapi ini kawi loh, mudah-mudahan. Oh ya aku dosa orang, aku dosa barang yang benar bukan, aku dosa orang Pak. Barang yang mudah, orang kasih kami loh. Dia katakan seperti itu.
waktu Tunisia perjalanannya itu ya mari ikuti hal yang dibahas. Kata seperti itu. Berarti bebas. Jadi tak curang-curang tak kata. Lah kayak saudara mobil itu bakal cuma saudara sekolah. Ini iso langsung ya sikit-sikit diomong. Sikit-sikit diomong. Belum dikatakan iso, saudara. Sudah murid banget saudara. Kalau saya dan saudara tidak menyadari, kita masuk dalam perangkap sama saudara, sudah. Kita membuat sia-sia kebangkitan Yesus. Ingat, tadi kami saya katakan, kuasa yang membangkitkan menjadikan kita hidup baru. Tidak apa-apa. Jadi pada orang tak kalau orang sembarang nabi kayak kalau di kursi tidak akan tak fokus. Jumlah main tidak ada tak. Mungkin cara jual sapi ini sampingnya kalau dari jual sapi ini menunjuk kursi aku itu naik tenang. Seperti itu. Kita harus memberitakan kebenaran itu mana langsung diberikan langsung oleh Yesus Kristus sendiri. Satu yang luar biasa. Paulus itu tak usah demikian ya, sumpahnya didasarkan dengan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Beritakanlah firman, ialah baik atau tidak baik lakunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Malah menolak. Seperti itu kan. Kok kayaknya dikandani, ditenangi malah boleh pembenaran diri, boleh anu diri, boleh anu diri. Saya tahu pada dosen yang saya dominan betul kan, pandangan dosen dengan pandangan dosen pemerintah, tapi betul. Pandangan seorang penginjil di sana dengan seorang pembawa beda. Penginjil betul tempat menjili dan juga dilengkapi dan tinggal gembala masuk ya, melengkapi, mendewasakan, menumbuhkan ya, sampai akhirnya pertambahannya. Dia seringkali antara kancil di sini kita sama timur itu orang itu wes tapi itu masalah next. Pemberitaan firman memberikan keselamatan. Masa firman tadi diberitakan orang yang mendengar mendapatkan keselamatan. Kita lihat Yohanes 11 ayat 5. Mari kita buka Yohanes 5 ayat 4. Mari 1, 2, 3. Aku berkata sesungguhnya pada siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mempunyai dan apa dan tidak itu sebab Ia sedang mendengarkan dari dalam maut dan dalam hidup. Pada siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak perlu dihukum. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang mengutus? Gereja, orang-orang percaya yang ada di dalamnya harus semua sampaikan berita supaya mereka yang mendengar lalu percaya kepada Allah yang mengutus Yesus untuk mati, bangkit. Itu mereka mendengar dan tahu bukan. Seperti orang ini, orang tua kita, saudara kita, teman kita, kasih kita, adik kita, menantu kita, mertua kita,
tantangan yang besar. Dan akan juga ada tantangan yang besar juga saudara. Ya betul. Kalau kita memberikan firman pada mertua saya, kok saya malah ada hubungan yang tidak baik antara anak dan mertua. Gara-gara memberikan firman Tuhan, kok saya malah anaknya kok balik makanya banyak hal resiko. Ya. Ada harga yang harus dibayar. Yesus lihat dosa saya dan saudara, makanya saya katakan waktu Jumat Agung itu dia tidak ampun dari sawi karena melihat dosa saya dan saudara. Ya. Kalau Yesus tidak lihat dosa saya dan saudara, dia bisa ampun bilang gitu. Dulu kalau nanya pokok sebelum saudara, kalau Mesias anak Allah terus selamatkan dirimu, dia mau saudara, dia bisa lakukan melihat saudara. Akan manusia sejauh dosa, semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yesus mau mengembalikan umat manusia memiliki persekutuan dengan Allah, kembali bersama dengan Allah. Segera lakukan tugas panggilan pelayanan saya dan saudara. Tidak usah takut saudara. Tegur dengan sila-sila dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita cara dengan kesabaran dan segala pengajaran Nabi yang ini aneh banget. Soalnya sekarang ini banyak orang hatinya itu kabahan ada ini kita intik kalau seperti asli itu ada setengah buku ini dalam kita enak biar langsung jangan tahu dunia kita susah menimbul murah ya apalagi situasi keadaan saat ini masih ekonomi rokok aneh ya kesulitan di goblok itu panas kabeh ya kalau ini macet tambah biasa tekan rumah ditanya dikandani cek buka pintu dan seperti mana sadar semua dan kesabaran dengan hikmat bijaksana dengan segala pengajaran ini. Ada banyak teori dari mulai pas santai baru nonton TV misalnya, kalau pas minum kopi bersama, atau pas makan bersama, atau pas mau tidur ngobrol-ngobrol. Ya. Ada banyak teori saudara. Kadang-kadang itu malah kalau kita betul-betul tidak dewasa secara emosi sampai mengenaskan dia akhirnya. Ya. Misal itu guru bapak saya itu selalu muting-muting pak saudara. Banyak nanti membawa bapak ini guru itu ada ngomong seperti itu, ada ngomong yang menyakitkan. Apa kita saja dari lapan itu. Next mas. Mari kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Kepada kita Yesus Kristus menjadi dasar atau fondasi iman yang menentukan hasil kepercayaan kita dan fungsi pemberitaan kita. Jika Yesus tidak bangkit, tidak perlu menjadi orang Kristen. Jika Yesus tidak bangkit, tidak perlu mengamalkan. Tapi ternyata Yesus bangkit. Saya menjadi orang percaya. Saya sudah menjadi orang yang punya tempat. Saya ini sudah, saya mau bagian dari kedua ini ada tempat yang penting juga. Tempatmu di mana? Posisimu di mana? Bangun. Kalau Yesus sudah dibangkitkan sudah, sia-sia kita sudah mengabarkan ini. Kita tidak perlu lagi. Tapi Yesus bangkit juga. Kita perlu dibangkitkan ini. Anak-anak kita
Kemudian masih tahu Yesus mati. Tadi sebelum ada anak, alive, 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 hidup, hidup, Yesus hidup. Tadi pujian, Bapa hidup adalah Yesus, Bapa hidup, bukan tentang. Tak usah tentang. Tak usah tentang. Ini tantangan kita saudara. Kalau masih bingung, ya, berdoa, berdoa saudara. Waktu saudara ingin menentukan pilihan, ya, mungkin ada satu panggilan dalam diri saya yang saudara mulai seperti waktu, misalnya, ya, bekerja atau pelayanan ya. Coba berdoa sih, ya, berdoa fokus, ya, tatap melihat Yesus dalam DNA saudara. Karena nanti pilihan kita bekerja, kita akan mengerti bahwa pekerjaan itu berkat Tuhan. Dia mengingatkan, pekerjaan itu berkat Tuhan. Kita akan total di situ, kita akan penuh di situ, kita akan fan di situ, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Tuhan dipermuliakan, saya percaya, tidak usah mikir karir saudara, teko dewi, tidak usah mikir bayaran ini loh, nanti akan mudah dewi, tidak usah mikir. Tidak usah ada konspirasi-konspirasi. Bilang ini, bukan gajinya naik, dan dilihat bos, jangan seperti itu. Itu bukan cara yang sehat. Cara sehat yang tekun. Kalau diberkati Tuhan, ya bertekunlah. Tekun ibadah itu, bersih hati, bertumbuh gereja. Nah, itu bodoh kita menjadikan seperti itu ya. Tekun ibadah itu, jujur hidupku, berkat milikku. Nah, buat sesuatu yang positif berangkat dari dasar iman kita lakukan. Mari saudara. Yesus sungguh amat setia pada saya dan saudara. Buktinya dia selalu menyertai, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan dia ada di dalam hidup saya dan saudara. Mari kita bersama-sama.